berjumpa dalam renungan malam kita. Dan malam hari ini kita mau nyatakan bahwa Yesus, Dia satu-satunya penolong dalam hidup kita. Mari kita datang dengan kerinduan menghampiri hadirat-Nya, karena kita percaya bahwa di dalam kasih-Nya selalu memberi kita kekuatan untuk kita selalu menaruh pengharapan hanya di dalam Dia. Di dalam kesembuhan hati kita, mari sama-sama kita mengangkat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku
kehidupan kami. Kami mau terus berseru dan berharap kepadamu, sebab tidak ada pertolongan di luar Engkau Tuhan, yang memberikan jaminan bagi hidup kami. Terima kasih buat kasih setiamu yang terus berlaku bagi setiap pribadi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib Engkau Yesus. Terima kasih. Kekuatan
bahwa sesungguhnya hanya Engkau yang sanggup memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Hanya pribadi-Mu yang sanggup menolong kami di dalam melangkah hari-hari kami Tuhan. Pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu yang masih berlaku bagi setiap pribadi kami. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur buat anugerah yang Tuhan masih limpahkan di dalam hidup kami. Tidak dapat kami membalas segala anugerah dan kebaikan-Mu yang Engkau beri bagi kami Tuhan. Dan tidak pernah berhenti mulut kami untuk berterima kasih kepada-Mu. Sebab Tuhan, kami tahu ketika kami bersyukur kepada-Mu, sesungguhnya Tuhan itu yang menjadi kesukaan-Mu. Dan kami mau terus datang kepada-Mu, membawa segenap hidup kami Tuhan. Malam hari ini kembali kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami perlukan Roh Kudus penolong di dalam hidup kami. Dan kami minta biar Engkau sendiri yang menuntun, membuka pengertian bagi kami Tuhan. Sehingga apa yang kami terima lewat kebenaran firman-Mu dalam renungan malam ini, itu menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk kami berjalan dan melangkah bersama dengan Tuhan. Melihat pengharapan-pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu ada banyak hal yang tidak kami pahami dan mengerti dengan kekuatan kami. Hanya oleh karena pertolongan-Mu Bapa, kami dapat melihat segala rancangan-Mu di dalam setiap pribadi kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai bibir mulutnya Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu di malam hari ini. Dan biar setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan malam ini, itu tersimpan di tanah hati kami yang terbaik. Dan kami mau belajar untuk melakukan di sepanjang perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami mau tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Dan Roh-Mu yang kudus itu terus memimpin kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh kembali bersyukur Rabu yang dikasih oleh Tuhan pada perenungan malam kita sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Ya, kalau di pagi kita lihat di Perjanjian Lama, kitab Ayub, ya, dan sekarang di Perjanjian Baru yaitu dari tanggal 17 Juni ini kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal yang ke-11, ya, di bacaan Alkitab tahunan kita jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ini sudah sampai Kisah Rasul pasal yang ke-11, satu pasal ini. Dan kita harapkan sekali lagi bahwa kita berdoa bahwa setiap tahun kita akan selesai membaca Alkitab. Ya, tahun ini selesai, nanti tahun berikutnya lagi. Dan bagian-bagian yang dapat kita bisa juga renungkan bersama-sama. Dan pada malam hari ini, saudaraku, kita akan coba menyampaikan kepada kita akan lihat dari Kisah pasal yang ke-11 ayat 22 sampai yang ke-26. Ya, Kisah Rasul pasal 11 ayat 22 sampai ke 26. Kalau pasal 11 ini ada dua topik yang diberikan oleh LAI. Yang pertama yaitu ayat 1 sampai 18. Itu adalah tentang perihal Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem, ya, dan 19 sampai seterusnya ini tentang Barnabas dan Saulus, ya, Antiokhia. Ayat 22, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia.
26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, saudaraku yang terkasih, kita perhatikan di sini bahwa setelah saudara-saudara yang di ayat di atasnya, bahwa saudara-saudara yang telah tersebar karena penganiayaan itu, karena sudah Stefanus dihukum mati, maka mereka yang tersebar ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Tersebarnya mereka di tempat tersebut, mereka tetap membawa sebuah misi, yaitu pemberitaan Injil. Ya, jadi sekali lagi dari Kisah pasal 8 ini direferensikan lagi sana bahwa mereka itu tidak disebutkan namanya, tetapi orang-orang yang sekalipun tidak disebutkan namanya ini, mereka dalam murid-murid Kristus ini yang sesudah penganiayaan, ya penganiayaan terjadi akibat Stefanus yang dihukum mati, maka mereka tersebar, ya, dan mereka tetap memberitakan Injil di tempat di mana mereka tersebar, ya, di tempat di mana Tuhan bawa mereka. Nah, saudaraku, sampai akhirnya di Antiokhia kata firman Tuhan, sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan akibat daripada pelayanan mereka yang tersebar ini, sehingga Antiokhia juga terjadi penambahan atau banyak orang yang datang mengenal Tuhan. Nah, ketika kabar tersebut didengar kepada jemaat yang di Yerusalem, lalu jemaat itu mulai mengutus Barnabas, ya, ke Antiokhia. Mereka mengutus ke sana untuk, ya, tentunya membawa sebuah tugas, membawa sebuah tanggung jawab untuk melihat dan memperhatikan jemaat, ya, untuk mengajar mereka, ya, dan seterusnya, ya, di Antiokhia. Nah, saudara yang terkasih, di situ kata firman Tuhan, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia, ya, ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik. Nah, saudara yang terkasih, malam hari ini saudara kita akan coba lihat bahwa dari perikop ini, dari ayat-ayat ini ditegaskan oleh firman Tuhan bahwa Barnabas adalah orang baik. Nah, tentunya saudara-saudaraku, kita akan bertanya, kebaikannya itu dalam hal apa saja sih, sehingga ditulis oleh penulis kitab Lukas ini, yaitu Lukas mencatat bahwa dia adalah seorang yang baik, ya, apa saja yang dilakukan, dikerjakannya, ya. Nah, saudara yang terkasih, kita akan coba lihat berdasarkan tuntunan bacaan Alkitab ini. Saudara yang terkasih, bahwa setelah jemaat yang pertama, ya, setelah jemaat di Yerusalem, ya, maka mereka, ya, para rasul dan murid-murid yang ada di Yerusalem mendengar kabar, berita tentang jemaat yang ada di Antiokhia yang bertambah, ya, yang orang yang menjadi percaya dan berbalik akibat daripada mereka yang tersebar ke daerah tersebut, anak-anak Tuhan, mereka murid-murid yang tidak dicatat namanya, tapi mereka tetap membawa firman Tuhan, memberitakan Injil, ya, di Antiokhia. Dan setelah mereka mendengar, maka berikutnya saudara-saudara yang terkasih, Barnabas diutus, ya, ke sana, ya. Jadi tentunya setelah melalui perundingan, tentunya, ya, setelah melalui pertemuan bersama, dan diputuskan bahwa Barnabaslah yang diutus ke sana untuk memberitakan. Nah, saudaraku yang terkasih, lalu kata firman Tuhan, setelah Barnabas datang, artinya apa ya saudaraku? Kebaikan Barnabas yang kita lihat sini adalah bahwa ketika tugas yang diberikan, dipercayakan, mandat yang diberikan kepada dia, maka dia sebagai seorang yang sebagai seorang yang baik, ya, penuh Roh Kudus dan iman, maka saudaraku, ia menerima setiap tugas yang diberikan kepadanya, tanggung jawab dalam pelayanan, ya, tidak berbantah-bantah, tanpa ragu, tanpa takut, dan juga mungkin berbagai pertimbangan-pertimbangan lainnya, ya. Jadi ketika diputuskan, disampaikan bahwa Barnabas, ini tugasmu, ini tanggung jawabmu. Sekarang kami memberikan engkau otoritas untuk pergi ke sana dan melihat jemaat yang ada di sana, ya. Perhatikan mereka, dan kami utus ke sana. Dan saudaraku, manakala Barnabas diberikan tanggung jawab tersebut, diberikan sebuah beban, diberikan sebuah tugas, lalu saudaraku, kata firman Tuhan, dia segera, ya, saya katakan bahwa tanpa berbantah-bantah, tanpa ragu,
tanpa takut, dan berbagai banyak pertimbangan lainnya. Artinya apa? Selalu sigap, selalu siap, diutus, ditempatkan, ya, di mana diberikan sebuah mandat, diberikan sebuah kepercayaan, tanggung jawab dalam pelayanan. Maka ketika ada jiwa-jiwa yang membutuhkan, ketika mereka membutuhkan pelayanan, maka dia menerima mandat tersebut dan dia pergi melaksanakan tugas, ya, yang ada, tugas yang dibebankan kepadanya, ya. Saudara yang terkasih, kita juga belajar. Tapi terkasih, pada hari-hari ini setiap kehidupan kita yakin dan percaya bahwa di mana Tuhan tempatkan kita, ya, di lingkungan di mana kita berada, ya, khususnya juga di dalam rumah Tuhan. Saudara yang terkasih, maka membutuhkan juga bahwa setiap kesigapan setiap anak-anak Tuhan juga untuk ikut bersama-sama memikul setiap tanggung jawab yang ada. Bahwa tanggung jawab pelayanan pekerjaan ini bukan hanya itu kepada hamba Tuhan semata, tetapi juga bagi setiap jemaat, ya, yang telah menjadi murid Tuhan, yang telah menjadi murid, yang telah dimuridkan, yang telah tinggal dalam rumah Tuhan, yang dimuridkan, yang digembalakan dalam rumah Tuhan. Maka kita juga harus selalu sigap, selalu siap mengatakan, Tuhan, tugas apa saja yang diberikan kepada saya, karena Tuhan tahu setiap kemampuan saya, Tuhan melihat saya bisa, sanggup, maka segera laksanakan tanpa berbantah-bantah, ya, tanpa mengatakan bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya memiliki kelemahan, kasih orang lain saja, ya. Saudaraku terkasih, manakala melalui pemimpin kita memberikan itu kepada kita, berarti pemimpin dari kacamata rohani melihat bahwa setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya ini, saudaraku, mampu dan bisa. Karena Alkitab juga mengatakan bahwa ditinjau dari sudut waktu dalam perjalanan kehidupan kita ini, saudaraku terkasih, maka kita pernah mengatakan bahwa harusnya orang-orang percaya yang telah tinggal dalam rumah Tuhan, yang telah mengakar, yang telah ada dalam rumah Tuhan, dari sudut waktu, saudara yang terkasih, mereka juga sudah harusnya menjadi pengajar, membagikan apa yang ada pada mereka, ya, membagi tentang kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan dalam setiap kehidupan mereka, ya, sehingga manakala mereka diberikan sebuah mandat, diberikan sebuah tugas, saudara yang terkasih, maka setiap kita, anak-anak Tuhan, orang percaya, mari kita bersama-sama bergandengan tangan, karena ini adalah pekerjaan Tuhan, ya. Ya, saudara, kalau kita lihat lagi dalam perjalanan para rasul ini, saudaraku, ketika jumlah jemaat yang bertambah banyak, saudaraku, maka dibutuhkan juga pelayanan dalam bidang meja, sehingga para rasul itu memfokuskan diri dalam doa dan firman Tuhan. Sehingga, saudaraku, pilihlah orang yang terkenal, ya, baik dan penuh roh, penuh iman, ya, maka dipilihlah ada 7 orang untuk ikut bersama-sama memikul tanggung jawab, ya, memikul mandat, supaya secara rohani tetap berjalan dan juga bidang yang lainnya tidak terabaikan, karena ada yang bergandengan bersama-sama satu dengan yang lainnya, bahwa ini adalah tugas Tuhan, ini adalah pelayanan pekerjaan Tuhan, dan berarti kita harus bersama-sama terlibat di dalamnya. Demikian juga setiap kehidupan kita, dan itu yang terjadi kepada Barnabas. Mari saya katakan bahwa dia harus, saudaraku, pergi ke sana, ke Antioquia. Saya katakan tanpa ragu, tanpa, boleh katakan juga tidak berbantah-bantah, aku tanpa banyak pertimbangan, ya, tanpa banyak pertimbangan, nanti ini bagaimana, nanti itu dan seterusnya, bagaimana, saudara yang terkasih, maka dengan itulah katakan firman Tuhan, penuh dengan iman, jadi melangkah dengan iman, ya, ke sana, ya, jalan ke sana. Manakala ini Tuhan yang berikan kepadanya, maka ia jalan. Nah, aku terkasih, itulah yang kita bisa lihat yang pertama. Nah, berikutnya saudaraku, yang berikutnya kita tua, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Jadi saudaraku yang terkasih, setelah Barnabas datang, ia bersukacita. Bersukacita karena apa? Melihat kasih karunia Allah pada jemaat. Ada kasih karunia Allah pada jemaat. Artinya apa? Jemaat yang maju, jemaat yang bertumbuh, ya, jemaat yang saudaraku terkasih, kasih karunia berlaku kepada mereka, bahwa jemaat ini saudaraku manakala mereka percaya berbalik, ya, percaya dan berbalik kepada Tuhan, ada kasih karunia Allah kepada mereka. Kasih karunia Allah berarti juga dia melihat bahwa jemaat ini boleh mengalami yang namanya kemajuan, pertumbuhan, dan ketika ia melihat keadaan tersebut, ia bersukacita. Ia bersukacita melihat saudara seiman yang mengalami kemajuan, mengalami kasih karunia Allah, ya,
mengalami hidup yang bertumbuh, mengalami, ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa itu yang saya katakan, kasih karunia Allah kepada mereka. Ya, dan waktu dia melihat saudara seiman di Antiokhia itu, saudaraku, ia bergembira, ia bersuka cita. Ya, bahwa saya dapat juga katakan bahwa ketika ia bersuka cita, berarti saudaraku, ia melihat bahwa ada kasih karunia yang dilimpahkan kepada mereka, kepada saudara seiman ini. Mereka bisa bertumbuh, ya, mereka terus, dan dia terus mendorong supaya mereka lebih maju di dalam Tuhan. Ya, mereka lebih lagi, tidak hanya sampai pada titik ini saja, tetapi sekarang terus maju di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, bahwa kita juga sebagai seorang anak-anak Tuhan, umat Tuhan, murid-murid Tuhan, manakala kita melihat, mendengar ada saudara seiman kita yang mengalami kasih karunia Allah, ya, mereka mengalami pertumbuhan, mereka dipakai oleh Tuhan, mereka diurapi oleh Tuhan. Bahkan berikutnya juga saudara yang terkasih, mereka diberkati oleh Tuhan, ya, karena perjalanan rohani mereka, karena iman mereka kepada Tuhan, karena kualitas iman mereka yang semakin bertumbuh dan kasih karunia Allah dilimpahkan kepada mereka. Mereka juga terus diurapi, dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Manakala kita mendengar ada saudara seiman kita, ada orang-orang percaya yang mengalami hal tersebut, bahwa kasih karunia Tuhan dilimpahkan kepada kehidupan mereka, kemurahan Allah berlaku kepada mereka, keajaiban Tuhan berlaku kepada mereka, pertumbuhan rohani mereka juga maju, dan akhirnya juga berdampak kepada kehidupan mereka juga. Mereka boleh mengalami keberkatan Tuhan. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai rekan seiman yang percaya kepada Tuhan, bahkan yang dimana Tuhan bawa kehidupan kita untuk melihat hal tersebut, kita bersuka cita, bergembira, ya, bukan sebaliknya. Sebaliknya apa, saudara yang terkasih? Saudaraku, ketika Kain korban persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, apa yang dia lakukan? Ia menjadi panas hati, marah. Kenapa korban persembahan saya tidak diterima? Kan saya anak sulung, saya yang lebih dahulu lahir. Ya, ini Habel, ini adik. Ya, kok dia yang diterima? Kok persembahan saya tidak diterima? Kok dia lebih, ya, menerima kasih karunia Tuhan daripada saya? Ya, apa-apaan itu? Apakah Tuhan pilih kasih? Apakah Tuhan tidak memperhatikan saya? Kan saya yang lebih dahulu. Saya lebih dahulu diajarkan iman oleh Hawa, oleh orang tua ibu saya. Saya yang lebih dahulu diperkenalkan. Dan harusnya saya dong yang lebih sulung ini bukan menjadi terkemudian, tetapi kok saya menjadi terkemudian dan ini yang terdahulu. Ya, dan dia menjadi panas hati. Sehingga Tuhan perlu menegur dia. Tuhan menyampaikan bahwa mengapa mukamu muram, mengapa hatimu panas? Ya, kalau engkau tetap membiarkan dirimu dalam keadaan itu, dosa sudah mengintip di muka pintu. Engkau harus berkuasa atasnya dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Harusnya engkau bergembira, bersuka cita. Harusnya engkau belajar kenapa ia bisa maju di dalam Tuhan, kenapa ia bisa korban persembahannya diterima. Iya, memang kan kepadamu sudah lebih dahulu diajarkan firman Tuhan. Tetapi kenapa korban persembahanmu tidak diterima dan dia tidak diterima? Itu yang harusnya dipelajari. Bukan sebaliknya, engkau menjadi marah dan iri hati dan panas hati. Dan saudaraku, ketika Kain tidak mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada dia, teguran Tuhan kepada dia, maka apa dilakukan? Dia membawa adiknya ke padang, dan di sana saudaraku, akibat daripada tinggalnya dalam panas hati tersebut, maka ia membunuh adiknya. Ya, sehingga darah Habel itu berteriak kepada Allah, dan Kain mengalami hukuman daripada Tuhan. Demikian juga yang terjadi kepada Saul. Ya, manakala anak muda yang bernama Daud, ya, dipanggil untuk ke istana untuk menjadi seorang pemain kecapi supaya Saul mengalami kelegaan. Dan sesudah itu, saudaraku terkasih, dalam sebuah akan ada peperangan dan Goliat mulai menantang tentara Israel. Dan tidak ada seorang pun yang berani. Ketika Daud mendengar tantangan tersebut, saudara terkasih, maka saya akan maju menghadapi dia. Ya. Sekalipun pada waktu itu Saul sempat ragu mengenakan pakaian perangnya dan pedangnya. Saya tidak biasa mengenakan ini. Saya pergi dengan apa yang ada di tangan saya sebagai seorang gembala. Dan dengan batu-batu ini juga saya mengalahkan musuh-musuh. Ya, saya mengalahkan musuh yang ingin menerkam domba, yaitu singa dan beruang. Saya akan pakai. Ini apa yang ada yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya akan mendatangi dia dengan nama Tuhan. Ya.
yang ditantang oleh Goliat itu. Dan ketika dia pergi, saudaraku terkasih, Goliat datang dengan segenap senjatanya dan juga ada pembawa senjata. Tapi Daud datang dengan apa yang ada kepada dia, apa yang Tuhan berikan di tangan dia. Ya, dan segala pengalaman iman yang telah dialaminya. Dan saudaraku, ternyata saudaraku, Daud dapat mengalahkan. Dan situ Daud dipercaya menjadi pemimpin dalam pasukan. Dan kemanapun ia pergi berperang, kata firman Tuhan, ia selalu berhasil. Ya, maka dia berikutnya diangkat untuk berikutnya mengepalai, ya, prajurit-prajurit yang ada. Dan saudaraku terkasih, pada satu peristiwa ketika pulang dari pertempuran, maka orang boleh bernyanyi-nyanyi. Daud mengalahkan berlaksa-laksa, tetapi Saul beribu-ribu. Ya, lalu timbullah panas hati kepada Daud. Kenapa anak muda ini baru kemarin ini diperhitungkan kepada dia berlaksa-laksa? Dia mulai panas hati, kan dia baru saja menjadi seorang prajurit. Ya, dia baru saja. Kenapa sedemikian? Karena orang Israel melihat bahwa seorang yang terkasih adalah seorang muda yang dipakai oleh Tuhan, tangannya diurapi oleh Tuhan, ya, seorang yang berkenan di hati Tuhan. Di dalam tulisan Lukas ini di Kisah Rasul pasal yang ke-13 itu mengatakan bahwa dia telah mendapati seorang yang berkenan di hati Tuhan. Orang berkenan, akhirnya apa? Tuhan berkenankan dia dan Tuhan berikan kemenangan kepada dia. Dia boleh mengalami kasih karunia Tuhan bagi kehidupan. Kemanapun dia pergi berperang, ia mengalami kemenangan. Tetapi Saul yang melihat hal tersebut tidak bergembira, tidak bersukacita, panas hati, iri hati. Dan apa yang dilakukan? Mau ingin melenyapkan, ya, anak muda ini. Ya, kalau bisa dia jangan maju lagi. Kalau bisa dia mati saja. Ya, supaya jabatan raja itu jangan jatuh ke dia. Ya, sekali lagi jabatan raja pada saat itu tidak hanya menjadi seorang pemimpin politik, tetapi juga pemimpin yang harus menggembalakan umat Israel, umatnya. Ya, jadi jangan sampai sekarang matikan. Tapi saudara yang terkasih, apa yang kita lihat kepada Barnabas? Bahwa ketika ia melihat kasih karunia Allah kepada jemaat, saudara yang terkasih, maka ia bersuka cita. Harusnya juga kita sebagai orang percaya, manakala kita melihat, mendengar ada saudara seiman kita, ada orang-orang yang percaya, ya, yang mengalami kasih karunia ketika mereka berpercaya dan berbalik kepada Tuhan dan oleh melakukan firman Tuhan, kasih karunia Allah dilimpahkan kepada mereka, maka kita yang melihat, yang mendengar hal tersebut, kita bersuka cita, kita memuji Tuhan, ya, supaya saudara yang terkasih, kita meninggikan Tuhan, ya, bahwa mereka mengalami sesuatu yang luar biasa, ya, bukan sebaliknya. Karena saudara yang terkasih, kepada setiap kehidupan kita ada pemberian-pemberian Tuhan yang berbeda. Ya, ada karunia-karunia, ada berkat Tuhan yang berbeda-beda kepada setiap kehidupan kita. Ya, dan saya terlalu percaya juga, hadirnya kita ada di mana pada hari ini. Maka sebagai orang yang telah ditebus, sebagai murid-murid Kristus, saudara yang terkasih, maka ketika kita melihat, mendengar hal-hal yang demikian Tuhan lakukan kepada umatnya, kepada saudara-saudara seiman, orang terkasih, kita bersuka cita, bukan menjadi orang yang iri hati, ya, bukan menjadi orang yang panas hati. Kenapa? Dia boleh mengalami kasih karunia Tuhan, ya, dan mulai timbul kecemburuan, mulai timbul hal-hal yang lainnya. Lalu kita datang kepada kehidupan kita pada malam hari ini. Barnabas ketika ia mendengar, ia melihat hal tersebut, ia bersuka cita melihat kasih karunia Allah yang berlaku kepada hidup mereka. Artinya juga di sini saudaraku melihat bahwa sebagai seorang yang baik ini, saudaraku, yang dikatakan firman Tuhan, penuh Roh Kudus dan iman ini seorang yang memiliki kebesaran hati. Ya, kebesaran hati bahwa umat Tuhan yang ada di Antioquia ini mengalami kasih karunia Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, bahwa sekali lagi setiap kehidupan kita pada malam hari ini, Tuhan juga bawa setiap kehidupan kita. Bahwa di mana kita berada pada hari ini, di mana Tuhan tempatkan, dan ketika ada saudara-saudara seiman kita yang mengalami kasih karunia Tuhan, kita percaya kepada setiap kehidupan kita, kepada setiap orang yang percaya, ada pemberian-pemberian Tuhan yang berbeda, ada kasih karunia Tuhan yang berbeda. Manakala anak-anak Tuhan, orang percaya A, B, C, D di lingkungan ini dan seterusnya, sesama anak Tuhan, dan ketika kita mendengar, kita bersuka cita, kita memuji Tuhan bahwa Tuhan yang melakukan itu bagi mereka. Dan doa kita biar mereka terus diurapi, dipakai oleh Tuhan, sehingga melalui kehidupan mereka, saudara yang terkasih, banyak jiwa boleh mengalami pertolongan Tuhan. Ya, banyak jiwa boleh ditolong ya Tuhan. Nah, itu yang berikutnya, yang kedua, ya, yang kita lihat. Dan saudaraku, kalau kita melihat juga di sini, itu yang tadi saya katakan bahwa dia adalah seorang yang berbesar hati. Ya, ayat yang ke-25, lalu pergilah Barnabas
ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajak banyak orang. Saudara terkasih, waktu dia di Antioquia, saudaraku, sekarang Barnabas cari Saulus. Ya, berarti ini yang saya katakan bahwa Barnabas ini sebagai orang baik, dia memiliki jiwa yang kebesaran hati. Ya, untuk melihat bagaimana saudara terkasih kebaikan Allah yang berlaku bagi dia, bahwa dia melihat dengan ketajaman penglihatan rohani daripada Tuhan, melihat bahwa ada potensi kepada Saul. Dan itu yang saudara kita lihat di Kisah Rasul sebelumnya, pasal sebelumnya, waktu Saulus itu bertobat dan dia coba menggabungkan diri kepada jemaat yang ada di Yerusalem, murid-murid yang situ, mereka semua tidak percaya, pada takut. Tapi siapa yang menerima dia? Barnabas yang terima dia dan menyampaikan tentang ini. Artinya bahwa seorang yang saudara memiliki kebesaran hati. Dan saya dapat katakan bahwa saudara yang terkasih, ya, dalam perjalanan Paulus berikutnya, dan kalau kita melihat dia lebih daripada Barnabas yang diberitakan, saudara yang terkasih, maka kita dapat katakan Saulus tidak boleh lupa. Dan kita mengatakan kepada kita, dia bisa dipakai Tuhan. Sedemikian oleh karena apa, saudaraku? Ada Barnabas yang Tuhan bawa yang memiliki kebesaran hati untuk melihat itu loh, untuk melihat Saulus itu. Ya, dia panggil Saulus, ayo kita bersama-sama ngajar. Saya tidak bisa kerja sendirian, ayo kita sama-sama. Kau punya bagian, saya punya bagian. Jadi dia sama-sama, yuk kita kerja bersama-sama. Tuhan pakai Saulus, Tuhan juga pakai. Dan kata firman Tuhan, mereka bersama-sama. Ya, jadi ia melihat potensi rohani dalam diri saudara seiman, lalu mendorongnya maju. Dan itu juga yang kalau kita lihat nanti di pasal berikutnya, saudara terkasih, ada tempat terjadi perselisihan antara Barnabas dan Saulus. Kenapa? Barnabas ingin membawa Yohanes Markus ke manakannya dia, ya. Tetapi Saulus dengan tegas menolak hal tersebut karena Markus ini, saudara yang terkasih, pernah meninggalkan mereka, ya, pernah meninggalkan mereka. Dan ketika Barnabas ingin membawa lagi, maka Paulus menolak. Dan akhirnya, saudaraku, mereka harus berjalan. Paulus, ya, harus berjalan sendirian dan juga Barnabas. Ya, demikian. Artinya apa, saudaraku? Dia melihat bahwa Markus ini seorang yang masih muda, dia punya potensi. Memang dia pernah gagal, sebagaimana Petrus pernah gagal, tetapi dia bisa melihat potensinya bahwa akhirnya Tuhan juga bisa mentransformasi hidupnya. Dan kemudian kita melihat, saudaraku yang terkasih, akibat daripada didikan seorang yang bernama Barnabas kepada Markus ini, karena memiliki kebesaran hati, ingin melihat saudaranya ada melihat potensi, dan dia tidak menutup potensi terus, dia tidak menjadi iri, dia tidak menutup jalan, tetapi dia membuka jalan. Dan berikutnya, saudara terkasih, Paulus juga mengakui bahwa pelayanan Barnabas juga penting bagi Paulus. Didikan siapa itu, saudara? Didikan Barnabas. Karena bersama-sama. Memang dia pernah gagal, tetapi dia melihat ada potensi, ya, yang ada kepada dia. Ini seorang yang berbesar hati, yang ingin melihat, mendorong orang lain maju. Ya, bukan cuma dia yang maju. Ketika jemaat mengalami kasih karunia, ia bersuka cita, ya, ia bergembira dan menasihati mereka lagi, supaya mereka lebih, ya, setia kepada Tuhan. Ya, dan itu, saudaraku, memiliki kebesaran hati bahwa saudaranya ini, Saulus, Markus, dan jemaat yang ada, Tuhan taruh potensi kepada kalian. Yuk bersama-sama, yuk. Saya punya bagian ini, Markus punya bagian ini, jemaat punya bagian ini, Saulus punya bagian ini. Kita bekerja bersama-sama. Dan kata itu yang ditulis juga oleh Paulus. Aku menanam, Apolos menyiram. Bukan itu yang penting. Dan siapa menanam, siapa menyiram, dia akan menerima upah sesuai yang dikerjakannya. Tapi yang penting adalah Allah yang beri pertumbuhan. Artinya apa? Kerjakan saja bagian kita. Kerjakan saja, lakukan saja. Dan waktu kita ada di lingkungan di mana kita berada, Tuhan bawa kita. Itu saya katakan, apakah di lingkungan kecil, di lingkungan yang menengah, atau yang besar, di mana Tuhan tempatkan kita berada. Saudaraku yang terkasih, sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, yang saudaraku yang mengatakan bahwa perbuatan baik sebagai bukti iman kita, maka salah satu bukti dari perbuatan iman baik itu adalah bagaimana memiliki kebesaran hati, melihat potensi-potensi yang ada kepada saudara-saudara kita, dan bagaimana kita mendorong mereka bisa maju. Jangan tinggal dalam keadaan ini. Dan itu juga saya katakan bahwa ibaratnya, saudara yang terkasih, kita seperti memberikan air segelas yang sejuk, yang mengeringkan dahaga mereka, yang memberikan kesejukan kepada mereka di tengah kegeringan, di tengah kegersangan.
Ya, di tengah kegersangan Markus, maka ada seorang Barnabas yang datang memberikan kesegaran. Ya, Paulus menolak untuk membawa dia, tetapi Barnabas melihat dia punya potensi dan dia datang memberikan kesegaran itu, membawa dia. Dan akibat daripada didikannya ini, saudara terkasih, di kemudian hari pelayanannya menjadi begitu penting, bahkan bagi Paulus. Nah, yang berikutnya kita lihat, sudah dia mendengar bersukacita, ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Menasihati supaya mereka semua tetap setia. Menasihati ini berhubungan dengan perkataan, ya, berhubungan dengan apa yang dikatakan, apa yang disampaikan. Ketika saudara maju, ya, ia menasihati supaya lebih maju dan terus melihat kasih karunia Allah. Ketika dalam posisi kamu lihat kasih karunia Allah, waktu terkasih, ia menasihati mereka untuk terus maju. Nah, saudara, kita juga perlu sadari bahwa dalam perjalanan kehidupan kita ini, saudara, kadang-kadang ada gelombang, naik dan seterusnya. Bagaimana kalau misalnya, kalau saudara-saudara kita mengalami keterpurukan atau mengalami kegagalan dan perkataan nasihat seperti apa yang kita sampaikan? Apakah kita seperti teman-teman Ayub itu? Ya, yang ketika melihat sahabatnya, Ayub, yang sedang diuji oleh Tuhan dalam berbagai lini kehidupan, ya, secara jasmani mengalami sakit, ya, secara ekonomi habis dalam keluarga, ya, dan juga apalagi mengalami tekanan, Allah berdiam diri, dan juga saudaraku di lingkungan saudaraku tadinya orang yang dikatakan terhormat, tapi begitu dia mengalami ini semuanya saudaraku, ya, sekarang dia sejenak harus dikucilkan. Apa yang dikatakan oleh saudara-saudara ketika datang? Justru mereka mencaci maki, justru mereka menuduh dia bahwa oleh karena engkau berdosa, oleh karena engkau melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, baru engkau mengalami ini. Saudaraku, justru sebaliknya pada masa itu, saudaraku yang terkasih, saudara yang hadir ini, mereka tahu dalam kondisi harusnya memberikan nasihat perkataan yang sebaliknya. Bukan ini membawa orang dalam keterpurukan. Karena sekali lagi saudaraku yang terkasih, bahwa dalam perjalanan kehidupan kita harus tahu bahwa, yakin bahwa, saudaraku, bahwa terkadang ada badai, ada gelombang itu sudah terjadi, bahwa membuat orang bisa saja mengalami yang namanya pasang surut, mengalami keterpurukan. Nah, waktu kita ada pada posisi itu, begitu sekarang, apa yang mau kita sampaikan? Apa yang mau kita lakukan? Apakah kita menyampaikan, menuduh mengutarakan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau kita bisa melihat, itu yang saya katakan, memberi kesejukan, membawa air sejuk secangkir untuk melepaskan dahaga mereka. Di dalam kekeringan itu mereka boleh mengalami kesejukan. Dalam mereka sedang bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa saya diizinkan Tuhan mengalami ini? Mengapa ada cobaan? Mengapa ada ujian? Mengapa Tuhan saya harus menanggung beban yang sedemikian ini? Harus mengalami ini. Saudaraku, pada waktu seperti itu, pada kesempatan seperti itu, hadirnya saya dan saudara, adanya kita di lingkungan di mana kita berada, melihat saudara seiman kita. Dan saudaraku, apa nasihat yang kita sampaikan? Perkataan seperti apa yang kita sampaikan? Kita belajar seperti Barnabas yang dilakukan kepada Yohanes Markus. Dia memang pernah gagal, tetapi dia melihat ada potensi kepada dia dan ada kesempatan. Demikian juga kepada Petrus, rasul yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia juga pernah gagal, ya, pernah mengatakan bahwa aku sekali-sekali tidak akan menyangkal, ya. Tapi Yesus melihat potensi yang ada kepada seorang yang bernama Petrus, dan sesudah kebangkitan menambahkan diri kepada dia. Saudaraku, dia datang, dia bukan datang dengan apa saudaraku mengatakan, Petrus kenapa kau meninggal kamu begini, mempersalahkan sudah. Tapi dia datang dengan lembut, dengan bahasa, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai ketiga kali hadirnya dia di sana, saudaraku. Saudaraku, ini yang luar biasa oleh Sang Guru Agung, yang luar biasa, Sang Desainer kita, ya, yang pencipta kita, bahwa untuk memulihkan ini, saudara, tidak perlu banyak kata-kata. Dia datang kepada dia. Dan saudaraku, pada waktu itulah Petrus dipulihkan oleh Tuhan. Dan berikutnya Tuhan mengatakan kepada dia, berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam terjemahan itu, feed my lamb, beri makan domba-dombaku. Beri. Aku memberikan kepadamu tanggung jawab untuk memberi makan domba-dombaku. Karena engkau sudah disiapkan, dan Roh Kudus akan melengkapi kehidupan. Saudara yang terkasih, berarti juga, tapi saya terlalu percaya, yakin, kita ada di mana, ada begitu banyak orang yang kadang dalam mengalami situasi yang demikian, ya. Berarti hadirnya kita ada di mana Tuhan bawa kita.
Apa yang kita sampaikan? Apa yang kita ucapkan? Apa yang kita sampaikan? Nasihat seperti apa? Karena nasihat ini berarti berhubungan dengan perkataan. Berapa banyak orang mengalami keterpurukan oleh karena perkataan-perkataan yang didengar gitu. Perkataan-perkataan yang salah, sehingga orang terus mengalami keterpurukan. Bayangkan saudara, kalau orang sudah dalam keterpurukan itu datang lagi misalnya, yang ini sudah akan terus lebih mengalami lagi keterpurukan gitu. Padahal saudara yang terkasih bahwa Tuhan sedemikian tidak pernah menolak kehidupan kita. Ya, sejauh timur dari barat demikian dibuang segala dosa dan pelanggaran kita. Jauh ke dalam terubi laut, Tuhan tidak mengingat segala dosa kita. Ya, dosa kita akan diputihkan seperti salju. Siapakah pada hari ini yang boleh katakan semua orang yang kita semuanya pernah mengalami kegagalan. Saudaraku, dalam kegagalan tersebut, ketika kita ada hadir di tempat tersebut, apa yang kita sampaikan? Apa yang kita ucapkan? Ya, dan Barnabas ini menasihati mereka, ya, supaya mereka terus tetap setia kepada Tuhan. Karena dikatakan di situ, saudaraku, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan roh. Jadi hidupnya dipimpin dengan roh. Roh ini yang menuntun dia untuk menjadi orang yang sedemikian, memampukan dia menghasilkan perbuatan kebaikan. Karena salah satu buah roh itu adalah kebaikan. Ya, kebaikannya seperti apa? Selalu sigap atas setiap tugas, tanpa banyak berbantah-bantah, tanpa ragu, tanpa takut, tanpa banyak bertanya-tanya. Langsung ada tugas yang diberikan oleh sidang yang ada di Yerusalem, oleh para rasul yang ada setelah melalui sebuah rapat yang diputuskan Barnabas yang pergi, maka dia laksanakan tugas, jalankan. Ya, nah, saudaraku, berikutnya di bagian yang terakhir di situ kita lihat Saulus dan Barnabas 1 tahun lamanya tinggal bersama jemaat sambil mengajar. Di Antiokhia adalah murid-murid untuk pertama disebut Kristus. Artinya apa? Dia tahu tugas dan tanggung jawabnya dan tidak melalaikannya. Dia tahu panggilannya. Dia tahu ini yang harus saya lakukan. Dia tahu bahwa ini yang ada pada saya. Maka dia kerjakan, lakukan. Kalau terkasih, juga siap kehidupan kita pada hari ini. Ya, Alkitab mengatakan, sudah katakan bahwa dalam perjalanan kehidupan kita dari waktu yang berjalan, ketika kita sudah dididik, diajar terus, orang kita akan menjadi gemuk dan segar. Gitu. Artinya bahwa terus berisi gitu. Dan waktunya sekarang kita juga berbagi apa yang telah kita alami. Baik saudara, secara pemahaman, pengetahuan firman Tuhan juga, dan khususnya juga saudara yang terkasih, ini adalah pemahaman juga secara iman, pengalaman iman. Gitu. Pengalaman ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ditambah yang baru ketika kita melangkah dengan iman, ternyata Tuhan buka jalan, Tuhan menolong kita. Ya, khususnya itulah iman yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, dan itu juga iman yang kita transfer gitu. Saudaraku, saya sudah katakan bahwa dalam perjalanan pengalaman pelayanan, ketika kami mulai pelayanan, ya, membangun pelayanan, saudaraku, ada banyak pengalaman iman juga yang Tuhan bawa untuk kami alami, lewati sampai pada detik ini. Ya, dan dengan pengalaman iman itu, saudaraku, membuat kita dalam hati ini, ketika ada pengalaman berikutnya, ketika ada pengalaman, dalam hati ini saudaraku memiliki iman yang bahwa kalau waktu yang lalu Tuhan tolong kita, pada hari juga Tuhan akan tetap menolong kita, dan kita akan tetap jalan menjalankan setiap tugas kita. Sekalipun pada waktu kita jalan menjalankan tugas itu, saudara, beban tidak langsung pergi, beban masih tetap ada. Saudaraku, pergumulan masih tetap ada. Tapi itulah dikatakan oleh firman Tuhan, orang yang berjalan maju, dia berjalan maju sekalipun menangis. Jadi ada beban, tapi dia tetap berjalan maju, dan berjalan majunya itu dia tetap tabur benih. Nah, jadi dia tetap berjalan maju sekalipun ada beban. Ya, ada beban yang berat ditaruh di pundaknya dia. Tetapi saudaraku, berjalan majunya dia itu dia tetap tahu bahwa ini yang harus dilakukan. Menabur benih, menabur kebenaran. Dan orang-orang yang seperti ini, kata firman Tuhan, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi artinya, apa yang dikerjakan, apa yang ditabur, sekalipun dalam perjuangan yang berat, sekalipun dalam tantangan yang berat, yang begitu hebat, yang seolah mengatakan bahwa tidak mampu, yang seolah rasanya Tuhan ada pikulan yang berat, tapi pada saat yang bersama ada tanggung jawab juga yang harus dijalankan. Tetapi dia tetap berjalan, dia tetap tabur benih tersebut, dia tetap lakukan, dia tetap kerjakan di mana Tuhan bawa dia, di mana Tuhan tempatkan dia. Maka kata firman Tuhan, orang-orang ini pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkah-berkahnya. Dan lebih daripada itu, sebagaimana kata Paulus juga, ada pahala, ada upah yang Tuhan berikan bagi seluruh kita. Saya berdoa bagi malam hari ini, bagi kita semua, oleh tuntunan Roh Tuhan, memampukan kita menghasilkan kebaikan-kebaikan, buah kebaikan dalam kehidupan kita. Kebaikan seperti yang kita belajar dari Barnabas, orang terkasih, bahwa selalu siap, selalu sigap. Ketika ada umat Tuhan
rekan Tuhan, jemaat Tuhan yang mengalami kasih karunia Tuhan, dia bersuka cita, bukan sebaliknya. Dan ada nasihat, ya, nasihat-nasihat yang baik, nasihat yang bangun, baik dalam segala kondisi, dalam keterpurukan juga tetap, ya, nasihat. Karena dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Iman, dia berkunjung seorang yang berbesar hati, melihat potensi yang ada kepada rekan-rekannya untuk mereka terus maju dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkasih kita pada malam hari ini dan berdoa untuk semakin kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa dan sebelum itu kita akan kembali memuji Tuhan pada malam hari ini. Ya, puji nama Tuhan, firman Tuhan mengingatkan dalam renungan malam pada malam hari ini, sesungguhnya di dalam setiap pribadi kita ada potensi yang Tuhan taruh untuk kita menjadi berkat. Karena itu kalau Tuhan memulihkan hidup kita, Tuhan pun akan pakai setiap pribadi kita untuk memulihkan orang lain. Mari bawa hidup kita kepada Tuhan, bersyukur buat firman-Nya kembali mengingatkan setiap pribadi kita untuk kita tetap setia melayani Tuhan. Mari sama-sama di dalam hadirat Tuhan sekali lagi kita mau katakan, sejauh timur dari barat Engkau membuang dosa kami Tuhan. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosa. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
yang Tuhan kembali beri bagi kami, untuk kembali ada bersama-sama dalam perundungan malam, menaikkan setiap pujian sembah kami, bahkan kami juga belajar dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan, melalui tuntunan bacaan Alkitab tahunan kami Tuhan. Bapa, dari apa yang kami bisa pelajari lihat pada malam hari ini Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus memampukan kami juga untuk juga dapat melakukan dan menghidupi setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Hadirnya kami ada di mana ya Tuhan, kami bisa memberikan kesegaran, kesejukan Tuhan bagi mereka yang Tuhan yang dalam kekeringan ya Tuhan, kekeringan secara rohani dan juga yang lainnya Tuhan, sehingga umat-Mu bahkan tempat kami di mana kami berada mengalami kesejukan daripada Tuhan. Dan kami juga terus Tuhan dipakai Tuhan untuk melihat setiap potensi-potensi yang ada kepada umat-Mu, kepada rekan saudara seiman kami, dan mendorong mereka boleh maju dalam Tuhan. Kalaupun mungkin pernah gagal, kalaupun ya Tuhan mungkin pada waktu yang lalu Tuhan mengalami keterpurukan, tapi Tuhan tidak pernah membuang kami. Engkau yang selalu mengingat kami Tuhan, bahkan Engkau yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami, saudara seiman kami juga bisa bangkit maju bersama dengan Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, bahkan semua ikut bersama-sama dalam malam ini. Tuhan mengetahui, mengenal semua yang kami yang ada pada malam hari satu persatu ya Tuhan. Kalau ya Tuhan yang mengalami sedang dalam kekeringan, atau saja pertolongan Tuhan hadir ya Tuhan bagi setiap kehidupan kami, bagi setiap tempat di mana kami berada ya Tuhan. Dan adanya kami dalam rumah-Mu, di lingkungan ya Tuhan, masyarakat, di rumah Tuhan, di keluarga kami, di pekerjaan, tempat usaha, di mana saja hadirnya kami di situ Tuhan. Kami tahu tugas apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan ya Tuhan, di tempat di mana kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa dan berkati bangsa kami, berkati pemerintahan yang ada, dari pusat sampai daerah, dari pimpinan tertinggi, baik presiden, wakil presiden, para menteri yang ada, dan juga seluruh ya Tuhan, dari aparat yang ada di provinsi, kabupaten, kota, sampai tingkat rendah Tuhan tolong, dan juga dalam satu sinergitas yang baik terus boleh terjalin untuk pemutusan COVID-19 Tuhan, bersama satuan gugus tugas yang ada Tuhan. Tuhan tolong semuanya Tuhan, baik pemutusan mata rantai dan juga penanganan pasien yang terinfeksi Tuhan tolong, para dokter juga, tim medis ya Tuhan, alat-alat yang dipakai, para relawan semuanya Tuhan tolong. Mereka bekerja pada hari ini Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Usaha juga dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan Tuhan, peralatan medis semuanya Tuhan tolong, semua campur tangan. Berkati semua anak-anak bangsa yang terlibat ya Tuhan, untuk ada inovasi ya Tuhan yang boleh dilakukan dan terobosan boleh terjadi, untuk juga mencari vaksin untuk pengobatan Tuhan tolong semuanya. Dalam juga masa new normal Tuhan, protokol kesehatan jalankan Tuhan tolong, semua masyarakat boleh dapat mengikutinya Tuhan, sehingga ya Tuhan boleh terus berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan juga Tuhan usaha juga mengatasi dampak ya Tuhan yang timbulkan dari pandemi Tuhan tolong, baik dampak ekonomi khususnya dan juga dampak sosial Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Pertolongan itu terjadi ya Tuhan, dan hamba-hamba-Mu, umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, gereja-Mu juga yang Tuhan terlibat ya Tuhan, di mana mereka berada Tuhan, di kompleks di mana mereka berada, untuk mengatasi semuanya Tuhan, memampukan mereka semuanya Tuhan, sehingga mereka juga boleh dipakai Tuhan sebagai alat-Mu ya Tuhan, untuk ya Tuhan ikut bersama-sama Tuhan menghadirkan kasih Tuhan melalui setiap mereka Tuhan. Dan percaya Engkau akan menolong, berkati seluruh nama-Mu, gereja-Mu, pelayanan pekerja-Mu, semuanya kami serahkan ke dalam tangan. Bahkan seluruh umat-Mu, jamaah-Mu Tuhan, berkati mereka dalam keluarga, pekerjaan, rumah tangga, pendidikan Tuhan tolong mereka semua, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan hadir, pemulihan Tuhan hadir bagi hidup mereka, bahkan kekuatan rohani Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur malam hari Tuhan, kami akhiri Tuhan perundungan malam hari ini Tuhan. Berkat Tuhan boleh menyertai kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.